ininya kan berbalik kan. Karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh, BJL apalah itulah. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi. Padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah dua produk kebijakan publik itu. Satu IKN, satu soal Omnibus Law. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kasus yang soal ucapan saya itu dan dikumpulkan ke Bareskrim. Ya. Intinya dalam ini pemeriksaan pertama, nanti mungkin ada 40 pertanyaan, masih ada hari Rabu besok juga ada pemeriksaan tambahan. Tapi intinya satu hal, penegak hukum ingin tahu kapasitas saya berbicara di forum itu apa, itu intinya. Yang kedua, apa substansi yang saya ucapkan di situ. Nah, saya terangkan bahwa kapasitas saya sebagai narasumber atau sebagai komentator politik yang mengamati dari awal dua isu yang menyangkut kebijakan publik Presiden Jokowi, yaitu soal Omnibus Law dan satu soal IKN. Jadi saya terangkan di situ bahwa saya membantu buruh untuk menajamkan konsep-konsep perjuangannya itu. Kan itu saya terangkan tentang fungsi perjuangan buruh, fungsi demonstrasi itu apa artinya, perseteruan untuk memenangkan hak-hak normatif buruh. Jadi itu dasarnya tuh, semuanya sudah dipusatkan. Dan soal yang hendak diminta pertanggungjawaban adalah wordingnya, narasinya tuh, kalimatnya tuh soal saya memang menyebut cari gara-gara atau ingin berperkara dengan Jokowi, macam-macam. Jadi bagian pertama ini adalah upaya untuk memastikan bahwa yang saya ucapkan di situ bisa saya pertanggungjawabkan. Saya bilang bisa. Datanya ada, pasti ada datanya tuh. Jadi soal kapasitas saya ada di forum itu. Itu mereka masih mau periksa konstruksi hukumnya bagaimana, dan karena itu bagian-bagian pertanyaan masih menyangkut mampu nggak ini dinaikkan dari status pemeriksaan sekarang lalu jadi apa penyidikan apa segala macam. Ya, penyidikan ya. Apa namanya, preliminary analysis tentang konstruksi hukumnya itu. Karena itu mau dicari sebetulnya apa yang menyebabkan atau apa yang memungkinkan saya mempertanggungjawabkan dengan cara akademis. Jadi tetap poinnya adalah saya memang mengucapkan itu, tapi saya mesti terangkan bahwa yang saya ucapkan itu dibutuhkan justru untuk pisau analisis bagi kalangan buruh yang hendak berdemonstrasi di tanggal 10 Agustus itu. Kelihatannya memang susah untuk menemukan delik di situ kan. Karena yang dipersoalkan adalah ucapan saya yang sering disingkat tapi nggak perlu saya singkat, bajingan tolol itu. Dan saya terangkan itu konsekuensi dari analisis saya tentang kebijakan pemerintahan Jokowi yang buruk dalam dua segi, dalam dua kasus, satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Jadi sebetulnya basis analisis saya adalah kritik terhadap dua kebijakan itu. Nah, bagi mereka yang marah menganggap bahwa saya menghina, bahwa saya mengucapkan iya, tapi dia nggak tahu bahwa substansinya itu, sensasinya memang kalimat saya, tapi bukan kalimat itu yang merupakan substansi. Itu yang saya terangkan di teman-teman Bareskrim tadi. Ya, lawyer juga menganggap bahwa ya pemeriksaan ini akan menghasilkan apa? Kan kalau deliknya adalah soal penghinaan itu deliknya aduan. Kalau delik soal macam-macam ITS segala macam itu mau dilihat tuh di mana saranya misalnya kan, itu ada unsur sara. Jadi tetap dianggap, lawyer saya menganggap bahwa ini sebetulnya harus diuji di forum akademis. Apakah ucapan saya itu betul atau melanggar kaidah akademis atau tidak? Walaupun orang anggap tapi itu kan depan buruh, itu provokator. Lo cara saya mengajar di depan kelas beda dengan cara mengajar di depan buruh. Jadi itu poinnya tuh, dan kelihatannya pihak kepolisian mengerti soal itu. Jadi duduk perkaranya masih akan dipelajari. Karena itu akan saksi ahli yang sudah diminta diperiksa oleh Bareskrim, termasuk Jumhur Hidayat yang mengundang saya. Jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Jadi orang menganggap bahwa ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan.
melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi di Barreskrim. Mereka bertanya pertama tentang memangnya apa yang diucapkan di situ tuh, apa benar saya mengucapkan sebenarnya kalimat itu, tapi ketika diperlihatkan video yang lebih panjang, memang itu semacam kuliah untuk membekali secara teoritis apa yang disebut perjuangan buruh, sejarah perjuangan buruh, metode perjuangan buruh, saya terangkan di situ. Dan itu yang saya pertanggungjawabkan. Nanti polisi minta referensi dari mana data-data. Saya bilang ada data-data segala macam. Omnibus Law kenapa dikritik itu? Iya, karena Omnibus itu adalah penyelundupan hukum atau pembangkangan presiden terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Buktinya apa? Ya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuktikan itu kan. Jadi nanti kita susulkan juga riset-riset yang dibuat di banyak lembaga studi, termasuk riset yang dibuat oleh IMF atau World Bank untuk memperlihatkan bahwa ekonomi Indonesia itu atau cara pembuatan kebijakan Jokowi itu banyak melanggar asas-asas keilmuan, termasuk IKN yang asas pertamanya harusnya ada AMDAL, tapi diputuskan secara politik AMDAL-nya menyusul. Harusnya tidak boleh merampas hak rakyat atas APBN, tapi APBN dipakai pada akhirnya untuk membiayai karena investor bisnisnya nggak masuk. Jadi itu sebetulnya standar-standar yang saya pakai untuk mengkritik IKN dan Omnibus Law. Ya pasti saya akan ulangi kritik yang udah berkali-kali diucapkan buruh soal Omnibus Law, kritik yang diucapkan berkali-kali oleh orang semacam Faisal Basri soal jadi semua kan saya tinggal mengutip apa yang diucapkan oleh para kritisi, tapi saya tambahkan di situ analisis saya dari segi filosofi tentang apa sebetulnya intinya bernegara. Kenapa hak rakyat mesti ditunda itu demi sesuatu yang belum jelas arahnya itu kan? IKN nggak jelas arahnya itu. Omnibus Law udah berkali-kali buruh menentang, tapi pada waktu buruh demonstrasi depan istana, justru Presiden Jokowi pergi jalan-jalan dengan para artis di atas kereta LRT. Iya, LRT yang kemudian juga bermasalah ternyata LRT-nya. Jadi kelihatan bahwa Pak Jokowi tidak peduli bahwa ini kasus yang menyangkut hak hidup dari kalangan terbawah dari masyarakat kita yang justru memproduksi PDB kan aktivitas pabrik dari buruh-buruh itu yang menghasilkan PDB, dan PDB itu akhirnya dipakai sebagian besar untuk melalui APBN untuk bayar utang. Jadi hak buruh itu terhalang oleh sifat omnibus itu yang terus-menerus menguntungkan pengusaha. Jadi sebetulnya semua kritik yang saya ucapkan itu ya standar saja, tapi bagi relawan atau pendukung fanatik Pak Jokowi itu dianggap sebagai pemecah belah bangsa. Itu di mana memecah belahnya? Justru mereka yang memecah belah bangsa karena mengeksploitasi hal yang tidak pernah dipedulikan oleh presiden. Jadi terlihat tetap kasus ini tetap jadi semacam tunggangan orang yang ingin menjilat kekuasaan. Ya banyak lawyer atau individu yang mau pansos numpang di kasus ini itu juga merepotkan para hakim yang anggap ini pentingnya sih soal-soal yang sudah dilarang oleh konstitusi, yaitu jangan halangi orang berbicara tapi diajukan sebagai dalil. Kan ini bagaimana kalau misalnya pengadilan memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan perintah konstitusi, kan ngaco. Jadi banyak lawyer juga yang sebetulnya nyari panggung doang tuh, dan itu memalukan profesi advokat. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.